pengen seandainya dan ini impian kita kan ya, kita bermimpi dulu. Saya pengen kalau suatu saat tuh seandainya punya barbershop, saya ingin ya kalau wanita semua itu kan keren, seksi kan. Kalau wanita bisa cukur dalam kemarin saya buka-buka YouTube ada memang yang itu dalam kondisi seksi tapi ya memang dia agak sedikit terbuka. Kalau saya seksi dalam artian dia jago memainkan alat-alat clipper apa segala macam itu kelihatan seksi. Jadi dari situ yang saya mau ikonkan seperti itu dengan tampilan trendy. Terus yang tiga yang terlengkap. Dalam artian seperti yang tadi saya katakan seperti di awal bahwa selain saya mengusung barbershop icon family home gitu memiliki fasilitas yang lengkap seperti krimbat. Jadi istilahnya gini, kadang-kadang kan kalau bilang suami mau ke barbershop, istri nggak mau pergi karena itu mah cuma potong rambut ya kan. Tapi kalau kita menyediakan layanan kayak krimbat, kayak mewarnai, smoothing, nah selain suami yang gunting, kita juga bisa pelayanan istri juga bisa ikut untuk pelayanan sambil anak-anak bisa main di situ. Ya betul. Terupdate, selalu up to date model-model rambut masa kini serta selalu mengupgrade desain atau interior barbershopnya sehingga orang itu kalau datang gitu-gitu aja ya. Biar flash gitu-gitu, ya gitu-gitu aja gitu. Nah terus saya ingin terlengkap itu dalam arti seperti tadi saya punya yang memberikan ikon seperti yang dibilang Bang Ferry tadi bahwa mau dimanapun tempatnya seperti apapun itu kalau memang kita punya ikon tersendiri pasti orang cari. Intinya kayak pernah saya ke suatu tempat yang nyari tempat makan itu ke dalam-dalam banget gitu dan nggak semua orang tahu tapi itu bisa ditahu oleh semua orang dan dicari gitu ya karena memang dia memiliki tempat yang unik ya dan itu di dalam perkampungan kalau saya bilang dan nggak bisa masuk mobil jadi istilahnya kita parkir di luar kita jalan gitu dan akhirnya ketemu jadi saya pikir nggak di tempat strategis pun kalau memang kita seperti tadi ya berharap sama Tuhan lalu kita juga punya skill yang mumpuni kita juga punya daya saing yang baik pasti orang akan cari ya daya tariknya punya gitu. Nah yang kedua ketika kita sudah punya barbershop itu harus bersih kudu bersih ya dalam artian seperti yang kemarin selalu menyapu lantai sehabis nyukur ya kan dibersihin terus menyediakan tempat sampah ya kan siapa tahu mungkin ada anak-anak yang datang karena impian saya adalah ketika saya membuka barbershop itu gambarannya seperti kayak ikoniknya itu kayak family. Jadi orang datang itu nggak datang ke tempat cukur tapi berasa kayak ada di rumah. Jadi ada sofa yang saya sediakan walaupun mungkin nggak terlalu gede, sofa yang nyaman. Terus kalau bawa anak-anak, saya akan menyediakan satu space yang walaupun itu minimalis untuk dia bermain. Misalnya kayak satu prosotan itu kan nggak gede-gede makan tempat. Itu satu. Jadi istilahnya dan juga begini, saya memiliki tempat yang nyaman yaitu ketika mereka menunggu antrian ya misalnya udah rame nih nunggu antrian itu saya juga akan menyediakan free wifi jadi menyediakan free wifi steril selalu memastikan segala peralatan yang kecil-kecil dalam kondisi steril jadi ketika selesai tutup barbershop ya ketika selesai nah itu dibersihin semua disterilkan lagi kembali dibersihin untuk dipakai lagi ke hari berikutnya kayak seperti gunting kan perlu dibersihkan juga kita nggak pernah tahu kan keringat dari rambut customer ya kan jadi perlu dibersihkan untuk hari berikutnya jadi semuanya sudah siap sedia nah kalau Nijo kalau memungkinkan apalagi dalam kondisi pandemi sekarang itu menyediakan tempat untuk cuci tangan hand sanitizer lalu kemudian memakai ini apa apa nih lupa lagi kan no yang buat kemarin itu yang sekali pakai lupa kan iya sekali pakai terus ramah memberikan sambutan hangat dengan memberi senyum yang manis yes. Jadi ketika kita punya pelanggan, kita bukakan pintu selamat datang di barbershop kami. Itu orang sudah merasa hangat ya. Orang udah merasa senang untuk berkunjung di tempat kita. Nah, menjawab dengan sopan ketika pelanggan bertanya.
Terus tangkas, cepat dalam bekerja dan dengan hasil yang rapi sesuai dengan yang diinginkan oleh pelanggan. Jadi memberikan kepuasan serta ya tadi ya, bersih, steril, nyaman, ramah, tangkas. Dan untuk inti profesi secara pribadi, untuk baik secara ownernya maupun bagi karyawan harus cakap, dapat bertindak cepat dan menemukan solusi yang tepat untuk masalah yang dihadapi baik dari pelanggan maupun dari situasi yang tak terduga. Kadang-kadang kan kita nggak pernah tahu ada situasi apapun itu, kita harus cepat tanggap. Jadi jangan kayak orang yang bengong. Nah, pegawai pun juga harus begitu, dituntut untuk seperti itu. Jadi harus punya solusi. Misalkan dari pelanggannya punya, seperti kemarin punya kondisi rambut yang mungkin rusak atau seperti apa, nah itu harus cakap atau cepat untuk memberikan solusi yang terbaik, walaupun mungkin saya mau potong begini. Nah kita tahu ternyata itu nggak sesuai, seperti nggak sesuai ya kita kasih tahu, oh ini bagusnya seperti ini nih, bapak ini cocoknya seperti ini kalau mau gitu. Kita menawarkan sesuatu yang lebih baik. Terus yang kedua jujur bukan hanya dalam hal keuangan ya, tapi jujur dalam segala hal, tidak malu mengakui jika mungkin yang diinginkan oleh pelanggan tidak sesuai dengan kondisinya, tapi mampu memberi solusi yang tepat. Jadi ada hubungannya dengan cakap tadi. Misalkan dia minta ini, dan mungkin memang kita belum sampai di situ ilmunya, jadi jangan sotoinya gitu ya. Jadi ngasih tahu, maksudnya mungkin ke sini kalau yang ini saya nggak apa-apa kan. Kadang-kadang pelanggan lebih menghargai kejujuran kita. Oh mungkin kalau sampai sini saya belum bisa nih, tapi saya memberikan yang ini lebih bagus gitu. Terus profesional, bekerja sesuai bidangnya dan mampu mendisiplinkan diri ya. Profesional dalam artian seperti ini, buka jam 8 kadang-kadang kan gitu ya, orang berpikir oh ini bukanya jam 8, pelanggan udah datang, ternyata kitanya belum. Itu yang kita mau ajak berinteraksi itu dia suka nggak dengan berinteraksi. Kadang kala ada orang yang tidak suka ya, diajak bicara, dia diam gitu. dia introvert ya Bu ya, menutup diri. Siap. Nah, yang kelima ya ini seperti penampilan bersih dan rapi itu Bagus. penting. Karena itu yang menunjang suatu usaha gitu. Orang kan melihat gitu. Benar. Nah, seperti kalau kita menjual makanan, Nah, penampilan kita pun harus beda, harus gitu, seperti itu. Nah, ya kalau yang terbaik di antara yang baik. Terbaik di antara yang baik, ya. termegah, terpopuler. Ya. Itu. Satu-satunya. Yang satu-satunya yaitu yang terbaik di mungkin banyak gitu ya. Tapi dia satu-satunya yang mungkin di lingkungan itu, di sekitar itu dia yang satu-satunya yang paling ya di atas mereka lah gitu. Siap. Dan juga terpopuler. Bagus. Itu adalah doa. Insya Allah nanti ya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan ibu-ibu baca buku ini, ibu-ibu. Kita ke arah Israel. Dia kemana? Hah? Oh no. Oh itu ada yang bentar semuanya bentar. Masih kering ya, ini nih masih kering nih, kurang.